Baik, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dengan apapun. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah, tetap fokus menyembah Tuhan. Apapun kondisimu, dimanapun kau berada, kita percaya Tuhan kita luar biasa. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Mari Bapak Ibu seundang kita bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Katakan bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih.
tangannya. Allah yang setia, Allah yang selalu ada dimanapun kami berada. Bahkan ke orang yang lebih dekat daripada orang-orang yang dekat dengan kami Tuhan. Engkau Allah yang dekat dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat nafas yang masih Kau beri. Terima kasih buat pagi hari yang Kau beri bagi kami ya Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah kami Roh Kudus. Melawat, menjamah setiap pribadi yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas dengan apapun Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang kami muliakan dan kami agungkan. Berkati setiap jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan. Biar Engkau hantar mereka sampai ke tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Tidak berasa ya, sudah di bulan Mei. Ya, tepat tanggal 1 hari ini. Tapi kita percaya penyertaan Tuhan selalu luar biasa bagi kehidupan kita. Amin. Masukkan salam sehati dulu kiri kanan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan Allah kita bertata di setiap puji-pujian yang kita naikkan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sebab ada kuasa di setiap puji-pujian kita. Haleluya. Semua dikatakan Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertata. Amin. Atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya Tuhan kita luar biasa, amin. Amin. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa, Dia Yesus, Tuhan, segala Tuhan. Haleluya. Kita mau siap terus menyanyi buat Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya. Engkau Allah yang termulia bagi kami Tuhan. Engkau menara yang teguh, maka benteng perlindungan kami. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang
buat Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita percaya nama Yesus nama yang berkuasa bagi hidup kita. Amin. Setelah kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu. Mari kita siapkan persembahan kita. Tapi terlebih dahulu akan berdoa. Silakan Aaron berdoa untuk persembahan. Mari kita satu dalam doa. Syukur untuk setiap kasih-Mu ya Tuhan yang boleh kami terima. Kami rasakan ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Sebentar Tuhan kami rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan saja yang menguruskan dan menyucikan persembahan kami. Agar kiranya Tuhan persembahan ini Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Saat memberi dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan memberikan. Ini mulai dari sebelah kiri dan sebelah kanan saya terlebih dahulu. Yang sudah memberikan persembahan boleh kembali bertepuk tangan bersama-sama. Kami masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya tetap selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya tetap selama-lamanya. Amin. Katakan selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang memampukan kita melewati hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu bisa menyenangkan hati-Mu di dalam keseharian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik bagi kami. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku. Mari kita berdiri Bapak Ibu, untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada
Engkau kesukaanku Tuhan. Engkau kesukaanku, Batu karang perhentian tak akan. Mari katakan sekali lagi. Engkau ciptakan aku Tuhan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Untuk menyenangkan-Mu sepanjang Hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Aku rindu berada. Engkau kesukaanku Tuhan. kesukaanku, Batu karang berhentian tak akan tergantikan. Inilah yang jadi kerinduan hati kami Tuhan. Kami terus ingin belajar menyenangkan hati Tuhan. Meskipun kadangkala kami susah untuk melakukan akan hal ini. Tolong kami Roh Kudus. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu untuk selalu menuntun hidup kami. Urapi hamba-Mu ini, kuduskan nama-Mu dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Tuhan sebelum kami menikmati sakramen perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Jangan duduk Bapak Ibu, shalom. Baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun di rumah. Tema firman Tuhan kita saat ini yaitu ketabahan hati. Ketabahan hati. Kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 6-9 berkata demikian. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Ada satu hal yang menarik dikatakan. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus. Dia menyadari bahwa selama kita hidup di dunia ini, dalam rangka kita mendiami tubuh kita ini, kita masih jauh dari Tuhan. Bahkan dia berkata, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Paulus berkata dia lebih senang kalau bisa dia berada bersama dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang ketabahan hati. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa umatnya akan hidup dalam ketenangan. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai. Saya ulangi Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa umatnya akan hidup dalam ketenangan. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai. Oleh sebab itu kita harus selalu tabah dalam menghadapi semua pencobaan dan masalah di dalam kehidupan. Bapak Ibu Tuhan, biarlah kita mau tetap tabah. Di dalam kita terus menjalani kehidupan ini, meskipun kita harus menghadapi banyak pencobaan dan masalah di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Tuhan, salah satu ciri kedewasaan rohani adalah memiliki ketabahan hati. Kita akan melihat ciri orang yang memiliki ketabahan hati. Ada 3 hal. Yang pertama, kuat di dalam Tuhan. Seseorang yang memiliki ketabahan hati akan memiliki kekuatan di dalam Tuhan.
Di sini diberikan contoh Rasul Paulus yang sudah melewati berbagai tantangan dan percobaan sehingga hampir kehilangan nyawanya. Bapak Ibu, kita belajar dari Rasul Paulus selama dia menjadi seorang rasul. Dia begitu banyak menghadapi pencobaan, menghadapi penderitaan, bahkan dia nyaris berapa kali hampir mati. Tetapi menarik, dia berkata, tetapi semua itu Paulus tetap menyatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara, Bapak Ibu. Artinya segala bentuk pencobaan, segala bentuk penderitaan, Paulus tetap dapat menanggungnya di dalam Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang tetap memberikan dia kekuatan untuk dia bisa tetap bertahan. Hari ini Bapak Ibu Tuhan, ciri orang yang memiliki ketabahan hati, kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, jadilah orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Jadilah orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Meskipun kita begitu banyak menghadapi tantangan, pergumulan dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya akan mengutip sebuah artikel tentang kehidupan seseorang yang berapa kali saya pernah utarakan. Ada seorang bernama Horatio Spafford. Bapak Ibu Tuhan, tragedi pertama terjadi pada tahun 1870. Ketika putra satu-satunya yang waktu itu berusia 4 tahun meninggal akibat demam berdarah. Rupanya tahun 1870 itu sudah ada penyakit demam berdarah, Bapak Ibu. Jadi Horatio Spafford dia kehilangan anak laki satu-satunya usia 4 tahun. Karena sakit demam berdarah. Kemudian Bapak Ibu Tuhan, tahun 1871, 1 tahun kemudian, terjadi sebuah kebakaran besar di Chicago. Yang dikenal dengan nama Great Chicago Fire. Yang menyapu habis semua aset-aset real estate-nya. Sehingga perusahaannya pun akhirnya bangkrut. Bayangin Bapak Ibu. Tahun 1870 dia kehilangan anak laki-lakinya. Umur 4 tahun. 1 tahun kemudian usahanya bangkrut. Pada tahun 1873 sahabatnya sekaligus seorang penginjil besar dari Amerika bernama D.L. Moody. Dwight L. Moody. Ya, di Inggris. Bapak Tuhan mengundang dia, Bapak Ibu. Mengundang dia untuk apa? Untuk pergi menghadiri Bapak Ibu sebuah acara. Ya, yaitu acara yang diadakan oleh D.L. Moody di Inggris, Bapak Ibu. Jadi diundanglah Spafford ini, ya, Horatio Spafford ini sekeluarga diundang, Bapak Ibu. Tetapi karena ada satu urusan, akhirnya Spafford bilang dia akan menyusul. Akhirnya yang pergi pertama adalah istri dengan keempat anaknya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Pada malam tanggal 22 November 1873. Ada satu tragedi kembali menerpa keluarga Spafford, Horatio Spafford. Kapal yang ditumpangi oleh istri dan keempat anaknya bertabrakan dengan kapal besi Inggris. Bapak Ibu, dicatat hanya 12 menit kapal yang ditumpangi itu tenggelam. Dan dari sekian banyak penumpang Bapak Ibu, maka hanya 47 orang yang selamat. Termasuk istrinya selamat. Tetapi keempat anaknya
meninggal dunia. Bapak yang Tuhan, dikisahkan 226 penumpang semuanya tewas. Yang selamat hanya ada 7 orang. Tadi saya katakan salah satunya adalah istrinya. 9 hari setelah diselamatkan dan tiba di Wales, istri Safford yang bernama Anna mengirimkan telegram kepada suaminya. Telegram itu berisi kalimat, "Safe alone, what shall I do?" Aku sendiri yang selamat, apa yang harus aku lakukan? Horatio bergegas menuju Inggris untuk menemani istrinya dan berada di sisinya dalam masa-masa berat tersebut. Dalam perjalanannya dengan keadaan hati yang hancur, Horatio menulis pada secari kertas, "It is well, the will of God be done." Hal ini baik, kehendak Tuhan terjadilah. Di atas kapal inilah Horatio kemudian menulis sebuah lagu himne yang terkenal namanya, "It is well with my soul." Nyamanlah jiwaku. Bapak Ibu, Horatio diajar untuk memiliki ketabahan hati. Dia mengalami banyak hal yang tragis dalam hidupnya. Tapi dia belajar untuk tetap tabah dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Tuhan, sekali lagi, salah satu ciri kedewasaan rohani adalah memiliki ketabahan hati. Yaitu ciri yang pertama adalah kuat di dalam Tuhan. Saya berdoa, kita yang hadir hari ini maupun yang di rumah, kita selalu kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, apa ciri orang yang memiliki ketabahan hati? Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7, seperti yang tadi kita sudah baca. Seseorang bisa mengalami ketenangan dan tabah menghadapi hal-hal yang buruk karena memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, seorang bisa mengalami ketenangan dan tabah menghadapi hal-hal yang buruk karena memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Dia percaya apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup ini. Dia tetap percaya Tuhan tidak pernah salah. Percaya bahwa Tuhan juga akan dapat menolong tepat pada waktunya. Dan dia sanggup melepaskan kita dari apapun perkaranya. Percaya juga bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas setiap hal yang dia izinkan. Bapak Ibu percaya juga bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas setiap hal yang diizinkan. Bapak Ibu percayakan hal ini? Bapak Ibu Tuhan, ada satu kisah terjadi, ada seorang penjaga sekolah. Bapak Ibu, ada seorang penjaga sekolah. Penjaga sekolah ini dia disebut seorang buta huruf. Dia kerja sebagai penjaga sekolah karena dia buta huruf. Bapak itu ya buta huruf ya. Dia tidak bisa baca. Juga nggak bisa nulis. Buta huruf. Kemudian setelah dia kerja 20 tahun Bapak Ibu, terjadi penggantian kepala sekolah. Jadi ada penggantian kepala sekolah Bapak Ibu. Maka peraturan baru ditetapkan, semua orang yang bekerja di sekolah itu harus bisa baca dan bisa tulis. Akhirnya si bapak yang sudah bekerja mengabdi 20 tahun itu harus berhenti. Atau diberhentikan dari pekerjaannya. Bapak Ibu Tuhan, ketika dia diberhentikan dari pekerjaannya, awalnya dia begitu sangat sedih. Dia gak berani langsung pulang ke rumah dan memberitahukan istrinya. Dia berjalan pelan, menelusuri jalan. Mungkin dia lagi jalan Bapak Ibu.
Sampai dia merenung-renung apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba muncullah ide untuk membuat kios di jalan itu. Dia dapat ide Bapak Ibu. Dia buka kios di jalan itu. Kios kecil. Tidak disangka Bapak Ibu, usahanya sukses. Dari satu kios sampai jadi beberapa kios. Kini dia jadi seorang pengusaha yang sukses dan kaya. Dia sekarang jadi seorang pengusaha yang sukses. Dia jadi kaya Bapak Ibu. Suatu hari dia pergi ke bank untuk membuka rekening. Karena duitnya udah banyak kan mesti taruh di bank Bapak Ibu. Mesti buka rekening. Namun keadaan buta huruf dia tidak bisa mengisi formulir. Dan karyawan bank membantunya. Lalu karyawan bank berkata begini, wah Bapak buta huruf saja bisa punya uang sebanyak ini. Apalagi kalau bisa membaca dan menulis, pasti lebih kaya lagi. Dengan tersenyum Bapak itu berkata, kalau saya bisa membaca dan menulis, saya pasti masih menjadi penjaga sekolah. Dia bilang begitu Bapak. Kalau saya bisa baca tulis, saya masih jadi penjaga sekolah. Kan gak mungkin diberhentiin. Ia kemudian menceritakan bagaimana pahitnya waktu menerima kenyataan beberapa waktu yang lalu ketika ia dengan amat sangat terpaksa harus keluar dari tempat bekerja yang sudah ditekuni selama 20 tahun. Bapak Tuhan, apa yang merupakan musibah ternyata bisa jadi berkat. Kalaupun kita saat ini sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup ini, kita jadi untuk apa Bapak Ibu? Bersyukur saja dan tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita diajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ini persoalannya kadang-kadang gak gampang Bapak Ibu. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, kita masih percaya gak sama Tuhan? Yang kita sembah, Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita diajarkan, Bapak Ibu Tuhan, ciri orang yang tabah hati adalah orang yang dikatakan selalu percaya kepada Tuhan. Yang ketiga yang terakhir. Apa ciri yang ketiga Bapak Ibu? Ciri yang ketiga adalah selalu merindukan Tuhan. Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Sebenarnya Paulus berkata dia lebih suka kami beralih dari tubuh ini. Untuk menetap kepada Tuhan artinya sudahlah kita tinggalkan hidup kita di dunia ini. Udah kita tinggal sama Tuhan aja. Bapak Tuhan, jadi ciri yang ketiga adalah selalu merindukan Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita hari-hari ini masih punya kerinduan dengan Tuhan? Kadangkala Bapak Ibu Tuhan, mohon maaf nih, jangan tersinggung ya, jangan marah. Yang di rumah juga yang dengar rekaman ini jangan marah. Kadangkala ketika kita lagi senang, kita bisa lupa sama Tuhan. Kita gak rindu sama Tuhan. Kita lagi senang. Tapi biasanya orang yang rindu sama Tuhan, orang yang lagi susah. Lagi banyak masalah, lagi banyak pergumulan. Dia baru rindu sama Tuhan, dia baru cari Tuhan. Tapi maaf kata Bapak Ibu ketika lagi senang, kadang-kala kita suka lupa sama Tuhan. Ini kita nih manusia. Bapak Ibu Tuhan, kita biarlah rindu selalu akan Tuhan. Dikatakan seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya. Demikianlah orang yang percaya yang memiliki keintiman dengan Bapa. Orang yang demikian akan selalu merindukan Tuhan dan hadirat-Nya. Kita akan merasa aman dan tenang jika sedang berada dalam hadirat-Nya. Walaupun masalah yang kita hadapi belum ada jalan keluarnya.
Ketika kita ada di hadirat Tuhan Bapak Ibu, kita merasa ada satu kekuatan. Kita merasa tenang, kita merasa aman. Karena kita ada dalam hadirat Tuhan. Untuk itu jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah kita mau selalu merindukan Tuhan. Ya, dalam keadaan kita senang, tidak senang, kita selalu merindukan Tuhan. Kita cari Tuhan Bapak Ibu. Dengan kekuatan kita. Meskipun berat, meskipun kadang-kala susah, meskipun kadang-kala timbul rasa malas dalam hidup kita, rasa kejenuhan. Tapi kita mau terus rindu untuk selalu mencari Tuhan. Bapak Ibu, dibutuhkan kerinduan yang kuat akan Tuhan. Kalau kita punya kerinduan yang kuat akan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan jauh lebih rindu untuk bersekutu dengan kita. Yang penting Bapak Ibu itu punya kerinduan yang kuat akan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita rindu akan Tuhan, Tuhan pasti akan menyatakan kasih dan kuasanya buat hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kita katakan karya terbesar dalam hidupmu, pengorbananmu. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini, Bapak. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai Tuhan, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi. Mari katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang selamatkan Tuhan. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, katakan pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai Tuhan. Amin. Yang ku miliki Tuhan, dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi, ku kagumi. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam setiap loh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sekarang berkati kami dengan sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima. Berkati hosti dan anggur yang kami akan makan dan minum. Ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Biar kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami boleh semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Sekali lagi kami akan terima berkat sakramen perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami iman yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar, pertolongan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sedang duduk, sedang jemaat, terimalah tubuh dan darah Kristus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia
mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, Yesusku. Pujian dari hatiku, amin. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Mari katakan kembali, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai Tuhan, yang ku miliki dan ku. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Yesus Engkau, mari katakan kembali, karya terbesar dalam hidup, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan, yang selamatkanku, amin. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki Tuhan, dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita angkat hosti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya.
pujian bagi anak domba. Mari kita memproklamirkan dengan lagu ini, dengan perkataan iman kita. Ku berdiri tengah umatku, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Amin. Amin. Tiada kata layak tuku berikan. Tiada kata untuk memujimu. Tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. 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 Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ular. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Yesus Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kami punya Yesus yang hidup. Amin. Yesus yang berkuasa. Amin. Setiap lidah akan mengaku. Amin. Setiap lutut akan bertelut. Amin. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan hari ini? Bagi Bapak Ibu mau didoakan, baik di rumah maupun di tempat ini, angkat tanganmu sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kita percaya Tuhan sanggup menolong kita Bapak Ibu. Amin Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa untuk setiap tangan yang diangkat Ya Tuhan. Yesus. Terima kasih. Engkau tahu keadaan kami masing-masing hari ini. Nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami imani kami akan terima pertolongan dari Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus kami imani kami akan terima jalan keluar dan kelepasan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan terima kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Berkati seluruh jemaat ini Tuhan, mereka milik Tuhan. Amin. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha dagangan mereka. Berkati rumah tangga dan studi anak mereka Tuhan. Berkati kami dengan kesehatan yang dari Tuhan. Amin. Dan perlindungan yang dari Tuhan. Amin. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Sekalian menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Mereka milik-Mu, umat tebusan-Mu Tuhan. Jadikan mereka jemaat yang setia kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berkati bangsa kami Indonesia. Amin. Dalam nama Indonesia diberkati Tuhan. Amin. Indonesia dipulihkan Tuhan. Amin. Dalam nama Indonesia Yesus. diberkati hasil tanahnya. Amin. Diberkati hasil lautnya. Amin. Dalam nama Yesus. Yesus. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden, Ya. Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami berdoa untuk para TNI, untuk Polri. Dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam mereka melakukan tugas-tugas mereka. Dan mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami memberkati Jakarta. Ya, Yesus. Kota Jakarta diberkati Tuhan. Amin. Kami percaya perlindungan Tuhan ada di kota Jakarta. Amin. Perlindungan Tuhan ada di negara kami Indonesia. Amin. Indonesia dilindungi oleh Tuhan. Dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Memberkati Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan.
Kita percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan kita yang kedua, dimulai dari sebelah kiri dan sebelah kanan, dan ada taburan iman. Satu mari dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Persembahan dan taburan imannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Baik, saya akan membacakan warta Jemaat Minggu 1 Mei 2022. Yang pertama, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Gereja akan kembali mengadakan kelas pemuritan lanjutan atau level 2 bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kelas pemuritan pertama agar mengikuti kelas pemuritan lanjutan atau level 2 ini. Pendaftaran melalui formulir pendaftaran di depan atau ke sekretariat dengan Ibu Miki Haryanto. Kelas akan dimulai pada bulan Mei 2022. Doa Jumat akan digabung dengan doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 5 Mei 2022 pukul 5 pagi. Kami mengundang Bapak dan Ibu, saudara-saudari untuk bergabung dalam doa pagi ini. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah raya pada hari Minggu 8 Mei 2022 tetap akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 7.30 di Ruko Geraha Niaga, ibadah kedua dan ketiga pukul 9 dan pukul 11 di Gedung Geraha Pena lantai 4. Ibadah disertai dengan kelas sekolah minggu di ibadah kedua dan ketiga. Bagi Bapak dan Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WA Group Info GBI dengan alamat Geraha Pena. Gereja menyediakan paket sembako dan paket air oksigen untuk dapat Bapak Ibu beli dalam rangka mendukung bazar yang telah kita laksanakan pada hari Sabtu 16 April 2022. Mohon dukungan Bapak Ibu. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI dan alamat Geraha Pena, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0702 88 0881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta Jemaat Minggu 1 Mei 2022. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita beri bersama-sama. Nyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
takkan terjatuh tanpa seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati ibadah pertama kami. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Sebentar kami mau pulang, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.